ada mekanisme di undang-undang. Jadi CEO yang harusnya melapor ke WAMI. Gue bikin konser nih, Lesti yang nyanyi, lagunya dinyanyiin tanggal segini di tempat ini lagu-lagunya. Nanti ada hak si pencipta lagu, kan 20 lagu dinyanyiin Lesti kan ada 20 pencipta tuh. Nah, termasuk yang lagunya Dedi Dores tadi. Nah, itu udah ada di WAMI. Jadi apa yang dilakukan Lesti hari ini? Saran gue adalah Lesti amprokin aja si ahli warisnya Dedi Dores dengan IO. IO harus mau, IO harus bertanggung jawab karena di undang-undang hak cipta IO yang harus bayar. Jadi harusnya yang di komplain ini IO-nya. Nah, mediasi aja. Jadi gini, nah ini juga tadi yang selalu dikritik sama Ahmad Dhani, ada hak moral di sana. Oke lah, gini aja, Lesti tahu dia lebih beruntung, punya nama, punya rezeki yang banyak dibanding pencipta lagu. Nah, sekarang dia bantulah, turun dengan manajemennya, mediasi pertemuan si pencipta lagu, ahli waris Dedi Dores, dengan si event organizer. Amprokin ketemu, ini gue diminta nih sama ahli warisnya Dedi Dores, harusnya kan lu yang bayar. Lu udah bayar belum? Dia buktiin setiap pembayaran performing rights ada sertifikatnya. Saya nggak bawa. Kalau saya bawa saya bisa tunjukin. Sertifikat itu simple banget, gampang banget. Itu keluarnya itu seminggu setelah konser itu udah bisa keluar, itu yang dilaporin. Gue udah bayar ya. Nah terus si pencipta lagu tinggal konfirmasi ke ini. Itu saya lihat di IO udah bayar tuh royalti gue. Bisa nggak ditransfer ke gue sekarang? Kalau dia mau terima yang katakanlah 200.000 tadi itu langsung silakan. Itu 200.000 itu kalau contohnya 2% ya dari pertunjukan yang gratis, yang berbiaya produksi 100 juta. Ngitungnya gitu. Tapi kalau pertunjukan itu jual tiket, berapa jumlah tiket yang laku? CEO harus jujur mengungkapkan itu. Harus jujur menyampaikan itu bahwa ini udah laku loh, segini, cuman segini yang laku dari 20.000 tiket yang kita siapin, yang laku cuma 10.000. Berarti harga tiketnya 50.000 kali 10.000, berarti berapa tuh? 500 itu 5 miliar. 2% dari itu. Nah, itu yang dibayarin. Nah, sekarang dia nyanyi 20 lagu, dibagi 20. 2% terus dibagi 20. 2% dari seluruh pertunjukan itu dibagi ke 20. Siapa yang bisa ngelakuin ini? Nggak mungkin Lesti melakukan hitungan itu. Itu tanggung jawabnya IO. Lesti itu urusannya nyanyi doang. Dia nggak ngerti itu. Dan bukan urusan dia. Di undang-undang ada yang ngurus itu. IO. Jadi IO sebelum bekerja harus melaporkan itu ke event ke LMK. Dan ini satu saran nih buat Lesti dan buat penyanyi yang lain. Ketika lu ditanggap sama IO manapun, lu nyanyi ini, lu ada konser, gua tawarin lu konser, ada offering gini, lu nyanyiin lagu ini. Lesti bisa bilang begini, oke, saya nyanyiin lagu si A, si B, si C, tapi saya pengen lihat kalian sudah kirim nggak pengajuan ke LMK? Karena sebelum konser berlangsung, saya bisa ngirim nih lagu yang saya minta untuk dinyanyiin. Kalau kita nih nanggap, saya IO, saya ini juga sering bekerja sebagai IO, saya nanggap artis, lu boleh nggak nyanyi 10 lagu? Boleh, bisa nggak kirim song listnya? Dia kirim song listnya. Bisa nggak nama pencipta lagunya dikirim? Ini dilaporin, gue laporin ke LMK, tolong dikeluarin dong, saya mau nyanyiin ini. Nanti ketika ini udah keluar, baru tanda tangan kontrak. Jadi jangan mau penyanyi sekarang tanda tangan kontrak kalau IO-nya nggak bisa menunjukkan bahwa dia sudah bekerja sama dengan LMK untuk melaporkan lagu-lagu yang akan saya nyanyikan. Saya pernah bikin konser kecil di America Cafe, Jakarta, di Pacific Place. Waktu itu konsernya Chris Patti. Sebelum saya disetujui menggunakan cafe America itu, pihak America Cafe, dalam hal ini kedutaan Amerika, itu menanyakan, bisa nggak tunjukin sebagai IO lu udah bayar royalti lagunya? Padahal ini mau nyanyiin lagunya Chris Patti, yang nyanyiin Chris Patti, mereka nanya, lu udah laporin nggak
walaupun yang nyanyi Krispati itu lagunya Krispati, gue tetap laporin. Kenapa? Karena gue nggak bayar langsung ke Krispati royalti itu, nanti yang bayar LMK. Apalagi yang bukan penciptanya, yang nyanyi Lesti, tapi yang penciptanya si A, si B, si C. Harusnya IO udah minta itu. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya belum bisa bikin konser, belum bisa mengumumkan sebelum saya kirim surat ke LMK. Setelah kirim surat LMK, saya bilang ke kedutaan besar Amerika, mereka baru bisa ngeluarin itu 2 minggu, nggak apa-apa. Tapi mana bukti lu udah laporin ke LMK? Saya tunjukkan ini permintaan saya, pengajuan saya, surat permohonan untuk dikeluarkan sertifikat pembayaran performing rights. Ini aja saya laporin ke kedutaan Amerika, mereka bilang oke, konser jalan, silakan. Deal, tanda tangan, jalan konser. Artinya nggak menunggu sertifikat asli keluar, tapi pengajuan itu udah menunjukkan niat baik bahwa kita akan membayar royalti. Kenapa itu bisa berjalan lancar? Karena mindset orang Amerika dengan kita sangat berbeda dalam soal royalti. Kasus Ari Bias dengan Agnes Monica, kalau dua-dua paham tentang royalti, nggak mungkin ada kasus kayak gini. Sekarang ada lagi ahli warisnya Deddy Dores dengan Lesti. Harusnya belajar dari Ari Bias dan Agnes Monica. Jadi Lesti nggak punya berdasarkan undang-undang nggak punya kewajiban untuk membayar langsung, nggak punya kewajiban. Kecuali dia pernah bikin perjanjian dengan Deddy Dores almarhum, lalu ahli warisnya, lu pernah bikin perjanjian sama bokap gue nih, lu harus bayar langsung. Enggak, karena belum ada direct licensing yang disetujui. Itu masih wacana yang diusulkan oleh kelompok aksi, tapi di undang-undang belum. Apakah itu berjalan? Soal nanti. Ahmad Dhani sering bilang begini, gue tiap bulan dapat 50 sampai 80 juta dari Ari Lasso. Itu bukan karena undang-undang, karena sikap moralnya Ari Lasso terhadap Ahmad Dhani. Kenapa? Mereka berteman. Ya wajar lah berteman. Tetapi setelah dia bayar 50-80 juta, apakah kewajiban LMK membayar royaltinya Ahmad Dhani gugur? Enggak. LMK tetap bayar. Ahmad Dhani akan terima double dari Ari Lasso langsung. Itu hak moral. Moralnya Ari Lasso. Dia baik, dia royal. Dia nggak pelit. Tapi buat orang yang pelit dan gak mau ngeluarin itu nggak salah. Karena undang-undang juga sudah memerintahkan yang bayar itu event organizer. Udah, nggak bisa di ini lagi. Tapi saran gue nih ya buat Lesti, lu itu kan udah populer, udah kaya raya, udah seneng lah, udah bahagia hidupmu di pencipta lagu, ahli warisnya. Ya udah sekarang mediasi lah, pertemuan antara IO dengan ini. Nanti IO juga nggak akan ngeluarin duit. Si ahli warisnya Deddy Dores bilang, oh iya nanti LMK yang bayar. Iya saya udah bayarkan ke LMK. Kenapa nggak ke gua lu bayarin? Ya nggak bisa, harus ke LMK dulu. Itu mekanismenya. IO nggak bisa bayar langsung ke pencipta, harus bayar langsung ke sana. Kalau itu dilakukan nanti, itu bukan industri namanya. Itu kita kayak jual jual di pasar bebas gitu. Ini kan kita industri. Dalam industri itu kan ada mekanisme. Dan itu harus muter, diatur supaya industrinya hidup gitu.